Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Hari ini bertemu lagi dengan Pak Zen untuk kelas 11 AKL. Di hari ini untuk mata pelajaran administrasi pajak di pertemuan kedua ini. Sebelum mulai pelajaran, jangan lupa berdoa agar pelajaran membawa barokah dan bermanfaat di dunia dan akhirat. Mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih semuanya. Jangan lupa kita mulai belajar dengan senang hati dan senyuman agar pembelajaran ini bisa dan lancar dan menambah imun tubuh dengan senyuman dan hati yang senang. Hari ini kita melanjutkan minggu yang lalu KD 3.1 dan KD 4.1, yaitu KD 3.1 pengetahuan memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan untuk keterampilan mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara perpajakan. Minggu yang lalu kita untuk konsep dasar perpajakan. Minggu lalu kita mempelajari pajak dan pungutan lainnya. Hari ini kita mempelajari kedudukan hukum dan peraturan pajak dan jenis pemungutan pajak. Untuk minggu selanjutnya tata cara pemungutan pajak dan pemungutan pajak. Oke. Kedudukan hukum dan peraturan pajak. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Menurut Santoso Brotodihardjo yang termasuk ke dalam hukum publik ini antara lain hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif. Sedangkan hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administrasi atau hukum dari administratif. Sekali lagi, sedangkan hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administratif. Selain Santoso ada juga menurut Profesor Dr. PJA yaitu Andriani, hukum pajak seharusnya diberikan tempat tersendiri di samping hukum administratif atau otonomi hukum pajak. Karena hukum pajak dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, mempunyai tata tertib dan istilah-istilah tersendiri dan untuk lapangan pekerjaan. Hukum pajak itu ada hukum pajak formal, ada hukum pajak material. Kita bahas hukum pajak formal, mengatur cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan, memuat norma tentang cara penetapan wajib pajak. Sekali lagi, hukum pajak formal mengatur cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan, memuat norma tentang tata cara penetapan pajak, kewajiban menyelenggarakan pembukuan, hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus, tata cara pemungutan pajak.
Surat ketetapan pajak merupakan syarat mutlak timbul utang pajak. Jadi hukum pajak bisa menunggak utang pajak. Surat ketetapan pajak merupakan ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban konstitutif tanpa ada surat ketetapan pajak. Tidak ada utang pajak. Ini penyebab terhapusnya utang pajak. Yaitu penyebab terhapusnya utang pajak, 1. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak dapat dilakukan di kantor kas negara, kantor pos, dan giro atau bank persepsi. Yang kedua, kompensasi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Contoh, kelebihan pembayaran PPh dengan kekurangan pembayaran PPN. Daluarsa artinya penagihan setelah melewati jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Itu merupakan pajak formal. Sekarang hukum pajak material. Hukum pajak material mengatur norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, besarnya pajak, dan sanksi pajak. Memuat norma tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan sanksi. Nah, untuk untuk utang pajak sendiri, untuk material, utang pajak timbul tanpa harus menunggu adanya surat ketetapan pajak dari Fiskus. Wajib pajak yang mendaftar sendiri, menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang tanpa menunggu Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat tagihan pajak atau STP. Yaitu STP surat ketetapan pajak. Penyebab terhapusnya utang pajak untuk pajak material ini, 1. Pembayaran melalui kas negara, bank persepsi, kantor pos. Yang kedua, kompensasi jika wajib pajak untuk satu jenis pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak, sedangkan jenis pajak lain mengalami kekurangan. Penghapusan utang wajib pajak berakhir utang pajak dengan cara dihapuskan jika wajib pajak menghadapi kebangkrutan, kadaluarsa, atau lewat waktu. Pembebasan utang ini juga berakhir. Nomor 4 ini, pembebasan utang berakhirnya utang pajak tanpa persetujuan wajib pajak biasanya diberikan terhadap sanksi administrasi. 5. Penundaan penagihan. Bisa juga karena penundaan penagihan ditunda dalam jangka waktu tertentu. Jika wajib pajak ternyata mampu akan ditagih, jika kemudian tidak mampu akan dihapus. Ini hukum pajak. Sekarang perlawanan pajak. Perlawanan pajak ini adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan perlawanan aktif dan perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Nah, perlawanan pasif yaitu perlawanan pajak yang berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat karena kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, masyarakat yang menyimpan uang di rumah atau dibelikan emas karena belum terbiasa dengan perbankan.
Ya, untuk perlawanan aktif serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar, meliputi perlawanan pajak dengan cara menghindari pajak atau tax avoidance, yaitu suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan di bidang perpajakan secara optimal. Yang kedua, perlawanan pajak secara aktif dengan cara penggelapan pajak, yaitu pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan, contohnya memberi data palsu atau menyembunyikan data. Itu tadi merupakan perlawanan pajak. Hierarki peraturan pajak. Ya, memang dalam peraturan pajak ini digunakan untuk mengelola pajak pada Direktorat Jenderal Pajak, baik yang bersifat mengatur maupun menyangkut tata cara, prosedur, mekanisme pelaksanaan peraturan pajak tersebut, yang antara lain Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 ini pasal 23A yang telah diamandemen ketiga pada tahun 2001. Ya. Yang B, Undang-Undang Peraturan sebagai pelaksanaan Undang-Undang 1945 pasal 23 yang diamandemen, yaitu undang-undang yang dibuat pemerintah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sejak reformasi perpajakan tax reform yang pertama kali dilaksanakan tahun 1983. Yang C, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa, ini ketika kegenting. Ya. Yang D, peraturan pemerintah, yaitu peraturan perundangan itu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Yang E, peraturan Presiden. Peraturan Presiden atau Perpres, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan pemerintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Nah, ini sebenarnya ada PP nomor 94 tahun 2010 dan seterusnya. Jadi memang dalam undang-undang tiap peraturan ini ada nomor undang-undangnya. Yang E, peraturan ya. Jadi ya, yang E peraturan Presiden, Perpres tadi sudah ya, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Yang F, keputusan Presiden. Keputusan Presiden atau disebut Kepres.
yaitu keputusan yang bersifat mengatur dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pelaksanaan peraturan pelaksanaan administrasi segera serta administrasi pemerintah. Sekali lagi, keputusan presiden kepres yaitu keputusan bersifat mengatur dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa peraturan pelaksanaan administrasi negara serta administrasi pemerintah. Lagi peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan atau Kemenkeu yaitu peraturan yang ditetapkan Menteri Keuangan berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu di pemerintah. Yang H, keputusan Menteri Keuangan atau Kemenkeu. Yaitu keputusan Menteri Keuangan atau yang bersifat keputusan Menteri Keuangan yang bersifat mengatur secara khusus di bidang keuangan yang dibuat oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara serta administrasi pemerintah. Ini untuk keputusan KMK ada nomor 77 KMK 03 2011 tentang penetapan pencapaian penanggung pajak perpergian ke luar negeri dan seterusnya. Untuk peraturan jenderal pajak, peraturan direktur jenderal pajak. Peraturan direktur jenderal pajak itu peraturan atau disebut perdirjen, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Jenderal Pajak antara lain peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 25 PJ 2011 tentang bentuk dan tata cara penggunaan template surat setoran pajak dalam bahasa Inggris dan seterusnya. Peraturan Direktur Jenderal Pajak tadi ya. Nanti tak share untuk materinya di PPT-nya di Google Classroom. Yang I, keputusan Direktur Jenderal Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atau Kebrigjen yaitu keputusan yang mengatur secara khusus di bidang perpajakan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara serta administrasi pemerintah di bidang perpajakan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak seperti antara lain keputusan Direktur Pajak nomor KEP 05/PJ 2005 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik atau filing melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi ASP. Ada juga keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 233/PJ/2012 tentang klasifikasi lapangan usaha wajib pajak. Itu tadi untuk kedudukan hukum dan peraturan pajak.
Sekarang jenis pemungutan pajak. Jenis pemungutan pajak di Indonesia dapat ditinjau berdasarkan sudut pandang antara lain berdasarkan lembaga pemungutan, berdasarkan pihak yang menanggungnya, berdasarkan sifat pemungutan. Kita bahas untuk awal berdasarkan lembaga pemungutan. Pajak pusat yaitu berdasarkan lembaga pemungutan pajak pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pengelolaannya adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jenis pajak yang dipungut antara lain pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan PPN BM, bea masuk, bea keluar, dan bea cukai. Ada pertanyaan, Pak Yen, PPN BM itu apa? Penjualan barang mewah. Yang B, pajak daerah. Pajak daerah yaitu pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Pajak daerah ini berlaku pada provinsi dan kabupaten. Ya. Nah, ada jenis-jenis pajak daerah dapat dibagi menjadi dua tadi ya. Pajak daerah tingkat 1 disebut provinsi, pajak daerah tingkat 2 kabupaten. Pajak daerah tingkat 1 provinsi, adapun jenis-jenis yang dipungut pada tingkat provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor atau disebut PKB, bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB. Itu tingkat 1 provinsi itu yaitu masuk itu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dan pajak daerah tingkat 2 kabupaten dipungut oleh kabupaten yaitu jenis pajak daerah tingkat 2 yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pemanfaatan air bawah tanah, pajak restoran, pajak mineral, dan bantuan, parkir pajak parkir, sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan PBB ya. Nah, Pak, ada yang tanya singkatan-singkatan ini. Oke. Untuk singkatan ya contoh pajak hotel singkatannya PHT dan pajak hiburan PHB, pajak reklame PRL, pajak penerangan jalan PPJ, pajak pemanfaatan air bawah tanah PAT, pajak restoran PR, pajak mineral bukan logam dan batuan PMBLB, pajak parkir PPK, pajak sarang burung walet PSBW, pajak bumi dan bangunan PBB, bea perhotelan hak atas tanah dan bangunan BPHTB mulai tahun 2013, PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah. Berdasarkan pihak yang menanggungnya. Pajak langsung yaitu berdasarkan pihak yang menanggungnya ada yaitu meliputi pajak langsung yaitu
Pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak, ya, pajak yang dipikul oleh sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain secara ekonomis dan dipungut secara berulang pada waktu tertentu, misalnya setiap bulan dan waktu berkala, contoh PPh dan PBB. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pungutannya tidak terdaftar berdasarkan nomor KOIR tertentu, tetapi jika ada peristiwa perbuatan tertentu pembayaran pajak dapat melimpahkan beban pajaknya pada orang lain, contoh PPN, PPNB, PNBM, PNBM, ya, bea cukai dan bea materai. Berdasarkan sifat pemungutan ada pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang penanganannya memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Penentuan pajak harus disertai alasan objektif berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu daya pikul. Penerapan di Indonesia dapat dilihat dalam pengenaan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh pasal 21, yaitu sebelum dikenakan pajak terlebih dahulu penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Keadaan pribadi wajib pajak, daya pikulnya sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak terutang. Besarnya sangat dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Pekerjanya banyak, tanggungan status kawin tidak kawin, contoh pajak penghasilan atau PPh, pajak objektif. Nah, sekarang pajak objektif, pajak yang penangannya, ya, pajak yang pengenaannya memperhatikan objektif, yaitu benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Kemudian ditetapkan subjeknya, contoh pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak atas penjualan barang mewah PPBN. Terima kasih hari ini untuk pembelajaran pajak itu aja. Kita teruskan minggu lalu, nanti tugasnya dilihat di Google Classroom.